nama saya Lukas Satria dengan NIM 515190026. Saya dari perwakilan kelompok 7. Kami ingin membahas perkembangan industri dari motherboard. Nah, yang pertama ini sejarah motherboardnya. Jadi, awal perkembangan motherboard ini awalnya dari Apple ya. Jadi, pertama kali motherboard itu dibuat oleh Steve Jobs and Wozniak. Mereka itu pendiri perusahaan Apple. Nah, saat itu mereka sedang merencanakan pengembangan dari Apple 1 dan Apple 2, namun dengan bentuk yang lebih ringkas. Saat itu, tahun 1977, di mana komputer Apple 1 masih berbentuk tak karuan dengan bagian-bagian terpisah dan kabel-kabel yang cukup ruwet. Nah, kedua pendiri Apple ini memikirkan cara untuk meletakkan komponen-komponen komputer yang berserakan tersebut supaya menyatu dan bentuknya tidak terlalu ribet. Nah, ide itu dikembangkan pada produk Apple II dan kemudian diikuti oleh beberapa perusahaan pengembang awal motherboard seperti DFI, Orbotech, AMI, Pouch, Micronic, dan Elite Group. Nah, pada tahun 1980 hingga 1990, beberapa komponen peripheral komputer mulai bisa diintegrasikan pada papan motherboard. Antara lain adalah slot untuk keyboard, mouse, floppy drive, serta port serial dan paralel. Nah, kemudian peralatan dari pengindustrian ini, jadi peralatannya itu yang pertama ada surface mount technology, kemudian yang kedua ada solder pass mesin, yang ketiga ada automatic optical inspection mesin, yang keempat ada SMT mesin for surface mount component, dan yang terakhir itu ada reflow mesin. Selanjutnya saya akan membahas tentang proses pembuatan motherboard. Yang pertama, supply. Tahap pertama dimulai dengan memasukkan pasokan atau supply. Pada pabrik Gigabyte, PCB kosong dikirim dari pemasok PCB di China. Setiap papan diatur ke sabuk conveyor melalui otomatisasi, di mana perhentian pertama PCB kosong adalah melalui mesin pasta solder atau solder paste machine. Lalu selanjutnya ada solder paste machine. Mesin ini memproses sekitar 150 papan per jam menggunakan layar untuk mengoleskan pasta ke area papan yang benar. Dalam prosesnya, pasta solder akan digunakan untuk mengamankan komponen dan menyambungkannya ke papan. Lalu ada automatic inspection. Inspeksi ini menggunakan mesin inspeksi optik atau automatic optical inspection machine. Digunakan untuk memastikan setiap bola solder memiliki pasta solder yang diterapkan. Ini dilakukan dengan mesin AOI 2 dimensi atau 3 dimensi dengan lebih mahal dan lebih detail. Lalu ada mesin pick and place. Mesin ini melewati gulungan demi gulungan komponen yang dimulai terlebih dahulu dengan bagian-bagian yang lebih kecil dan berlanjut ke komponen yang lebih besar kemudian hari. Lalu reflow machine menerima suku cadang melalui ban berjalan dari 15 stasiun pick and place. Mesin reflow memanaskan motherboard hingga sekitar 250 sampai 267 derajat Celcius. Dan oven yang bergabung dengan solder menempelkan bantalan dan komponen ke PCB. Lalu selanjutnya ada operator inspection. Selanjutnya membawa papan yang sebagian besar selesai ke jalur ke teknisi terampil yang menguji produk secara langsung untuk memastikan bahwa mereka berfungsi dan memiliki tingkat kualitas yang diperlukan. Selanjutnya ada pick and place with hopper. Digunakan untuk mendistribusikan beberapa komponen yang lebih kecil ke mesin yang menempatkannya ke dalam motherboard. Lalu ada assembly lines. Pekerja terampil menempatkan konektor DVI, slot PCIe, baterai CMOS, dan konektor daya dengan tangan karena komponen ini tidak berukuran sedemikian rupa sehingga mesin benar-benar dapat mengambilnya. Lalu yang terakhir ada optical inspection line. Gigabyte mengirimkan papan melalui jalur inspeksi optik line untuk memeriksa apakah komponen ada atau tidak. Dengan papan yang mendeteksi sebagai komponen yang hilang dikirim ke inspeksi manual untuk pengawasan manusia. Terkadang ada komponen yang terlewat. Soket dilindungi dengan penutup untuk langkah-langkah ini karena pin di jalurnya jelas rapuh dan soket di papan perlu dipertahankan. Selanjutnya saya akan menjelaskan rancangan atau usulan dari otomatisasi pada pembuatan motherboard. Yang pertama itu ada mesin pengganti gulungan pada SMT atau Surface Mount Technology. Nah, gulungan ini itu berisi komponen-komponen kecil seperti kapasitor kecil, resistor, dan lain-lain yang akan dipasangkan pada papan.
Nah, jika terdapat mesin pengganti gulungan ini secara otomatis akan lebih menghemat waktu. Nah, usulan lainnya itu adalah gulungan besar yang bercabang pada masing-masing SMT. Nah, selanjutnya itu usulan yang kedua, mesin pemasang komponen kecil. Nah, walaupun sudah banyak mesin pemasang komponen, sebagian besar masih memasang komponen yang hanya besar saja, dan komponen kecil dipasangkan secara manual oleh pekerja. Nah, mesin pemasang komponen kecil ini akan menghemat waktu dan mempercepat waktu produksi. Selanjutnya, untuk realisasinya itu akan memakan investasi yang sangat besar dikarenakan membutuhkan ketelitian yang tinggi. Misalnya pada mesin pemasangan komponen kecil ini itu harus dibuat dengan ketelitian yang tinggi. Selanjutnya, terdapat usulan lain seperti pada akhir produksi itu dibuat alat pendeteksi letak motherboard. Nah, hal ini itu berfungsi untuk jika terdapat komponen yang salah posisi akan langsung dipindahkan ke bagian manufacturing kembali. Nah, selanjutnya dari rancangan atau usulan otomatisasi ini pasti terdapat manfaat dan konsekuensinya. Nah, yang pertama itu untuk manfaatnya, yang pertama itu menghemat biaya dalam produksi akhir atau berkelanjutan. Yang kedua, ketelitian yang lebih tinggi. Yang ketiga, minimalisir kesalahan. Dan yang keempat, waktu produksi yang cepat. Nah, untuk konsekuensinya itu ada 5. Yang pertama, biaya awal pembuatan otomatisasi ini cukup besar. Yang kedua, perawatan yang tidak mudah dan harus dilakukan secara rutin. Yang ketiga, maintenance yang terlalu lama dapat menyebabkan kerugian. Yang keempat, kesalahan robot atau otomatisasi dapat menyebabkan kecacatan produk. Dan yang terakhir, beban kerja untuk manusia menjadi semakin dikit. Nah, sekian video vlog dari kelompok kami, semoga dapat membantu dan memberi informasi yang sangat mendalam untuk kalian semua. Terima kasih.